Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan sahabat dimanapun Anda berada. Jadi malam hari ini saya ingin menyampaikan sebuah eh, hasil dari hasil kopdar tadi siang ya. Jadi tadi siang itu saya sempat ikut dalam kopdar online bersama pihak dari operasional kantor Gojek Makassar. Jadi tadi saya ikut kopdar pada sekitar jam berapa tadi ya? Jam setengah tiga. Jadi di dalam kopdar tersebut ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh pihak kantor. Eh, Pertama terkait pengalihan eh, s- eh, eh, saldo dompet ya, terkait fitur atau perubahan yang terjadi di dalam aplikasi GoPartner atau aplikasi Gojek Driver kita. Ada perubahan di dalam aplikasi yang mana di antaranya termasuk eh, saldo apabila kita isi GoPay, apabila kita isi akun driver kita, maka yang bertambah saldonya itu akun GoPay dan akun GoPay itu otomatis ter apa lagi ya, akun GoPay itu terverifikasi langsung ke akun akun Gojek customer kita. Jadi yang terlihat saldo dompet driver kita itu tetap akan kosong eh, saat kita mengisi GoPay ya, mengisi top up GoPay, baik melalui bank atau mungkin baik melalui Alfamart ya. Karena itu yang juga menjadi pembahasan tadi, bahwa sekarang itu perubahan perubahan yang lain itu diantaranya juga adalah adanya eh, tagihan ya, tagihan. Bukan lagi bentuknya seperti minus. Dan yang informasi-informasi terkait isi GoPay juga sudah tidak pernah muncul lagi. Itu informasinya juga informasi terkait kalau kita minus itu. Biasanya kan kalau saldo GoPay kita, saldo akun driver kita minus, eh, sering muncul notifikasi untuk secepatnya isi GoPay. Biasanya kan begitu. Saat ini tidak. Jadi walaupun minus, tidak pernah ada notifikasi untuk isi GoPay. Terus menurut penyampaian dari pihak opsional tadi, saya sempat mempertanyakan apabila kita minus banyak dalam artian ini di atasnya 200.000 rupiah ya. Saya tadi pertanyakan saat kopdar, dan jawaban dari operasional Gojek bahwa eh, tidak ada kaitannya mau minus atau mau ada saldo. Kalau memang ada orderan, itu tetap akan masuk, dan memang sudah terbukti ya teman-teman. Saya sampai minus tembus sampai 500. Kemarin dulu itu minus tembus sampai 500. Eh, karena walaupun minus, kita tetap dapat orderan pembayaran tunai. Jadi otomatis yang minus kita itu akan terus bertambah. Eh,
tagihan ya. Di situ tulisannya tertulis tagihan. Jadi tagihan kita yang terus bertambah. Seperti yang disampaikan tadi pihak operasional Gojek bahwa memang eh, ada beberapa perubahan-perubahan yang diberlakukan oleh kantor. Termasuk itu sudah tidak ada permintaan atau notifikasi saat eh, akun kita minus, sudah tidak ada notifikasi untuk isi GoPay eh, itu tidak mengganggu lagi ya. Biasanya itu kalau sementara kita eh, jalan keliling-keliling cari orderan, itu sering muncul dan itu mengganggu juga ya. Itu terus terkait isi GoPay tapi tidak eh, saldo dompet driver kita masih kosong, itu larinya ke akun GoPay. Akun GoPay-nya juga sudah eh, terkait dengan akun Gojek customer. Jadi yang bertambah itu saldonya akun customer, tapi saat akun customer kita itu atau akun GoPay kita itu terisi, saat akun GoPay kita terisi dan ada orderan masuk bayar tunai, otomatis yang akan dipotong itu diambil dari saldo GoPay kita, saldo Gojek customer kita ya, seperti itu ya. Terus apalagi tadi pembahasan ya. Pembahasannya ada banyak sih sebenarnya, termasuk tunggu dulu, ku ingat ku lupa tadi. Apakah mungkin ada teman-teman ya, ada mungkin salah satu rekan yang mungkin sempat juga tadi ikut dalam kopdar bersama pihak operasional Gojek, mungkin bisa menambahkan ya, karena saya agak lupa apa tadi pembahasan. Yang paling saya ingat itu adalah saat dibahas terkait penerimaan order ya. Jadi berbeda saat ini dengan dulu itu kalau kita minus. Dulu kalau kita minus orderan akan sangat sulit kita dapat ya. Itu yang saya rasakan. Dan sekarang itu bahkan saya sudah minus 200, 300, orderan masih masuk saja, masuk pembayaran tunai. Jadi itu yang tadi saya pertanyakan, bahwa kalau bagaimana, apakah saat akun repor saya minus di atas 200, apakah tidak bisa menerima orderan dengan pembayaran tunai? Jawaban dari operasional Gojek itu mengatakan bahwa tidak ada kaitannya mau minus atau tidak. Tidak ada kaitannya mau minus atau tidak. Tapi kalau ada orderan pembayaran tunai, kalau memang memungkinkan, tetap kita yang akan dapat. Jadi saya merasa ada banyak faktor yang mempengaruhi sehingga yang akan mendapatkan orderan itu siapa, termasuk faktornya itu terkait penerimaan order sebelumnya ya. Teman-teman rapper mungkin sudah tahu lah, termasuk juga rating ya, termasuk rating kita, apakah rating kita bagus, jarang cancel orderan. Jadi tentu kalau kita suka cancel orderan, otomatis kita akan sulit untuk dapatkan orderan. Walaupun saldo kita ya, saldo akun kita banyak,
Tapi kalau sering cancel orderan otomatis eh, akun akan sedikit lebih gagu ya. Berbeda kalau kita sapu rata. Berbeda kalau kita sapu rata, eh, tentu orderan walaupun kita minus, orderan akan tetap masuk. Itu yang saya alami teman-teman ya. Dan memang sudah dipertegas oleh pihak kantor tadi bahwa eh, kalau akun kita minus, itu tetap akan terima orderan pembayaran tunai. Jadi eh, tidak tidak ada kaitannya apakah akun kita minus atau ada saldo ya. Kalau memang kita yang bisa dapat melihat dari beberapa faktor, tetap kita dapat. Jadi bukan dilihat dari saldo ya, bukan dilihat dari saldo. Itu yang disampaikan pihak kantor tadi. Tapi bukan berarti dia juga menyampaikan tadi bahwa bukan berarti dia tidak menyarankan untuk isi GoPay ya. Dan setelah tadi rapat selesai, saya sempat bincang-bincang dengan beberapa rekan driver lainnya, termasuk ada salah satu rekan Gojek yang sudah lama juga. Dia merasa juga bahwa kemarin dia itu gacor tetap akunnya ya, walaupun minus akunnya tetap gacor. Cuma menurut dia setelah minusnya sampai batas 500 ya, setelah 500 mencapai 500, disitulah dia baru merasakan terkendala yang namanya orderan. Itu yang dirasakan teman-teman ya. Saya juga merasa kemarin dulu itu saya minus sampai tembus 500 sekian, lewat sedikit. Nah, setelah tembus 500 minus saya itu, saat itu padahal saya berada di wilayah daerah ramai. Kalau daerah ramai itu di sekitar Sudiang ya, sekitar Sudiang itu daerah ramai orderan. Cuma karena minus saya sudah tembus 500, saya sudah sulit dapat orderan ya teman-teman ya. Saya sudah sulit dapat orderan, makanya saya berpikir mungkin pengaruh dari terlalu banyak minusku, terlalu banyak hutang cerita anak kita ini. Dan itu juga dialami sama teman-teman. Walaupun tidak disampaikan tadi oleh pihak operasional Gojek, tapi untuk supaya demi kelancaran akun kita, demi kelancaran kita menerima orderan, sebaiknya kalau sudah di atas 300.000, saya sarankan secepatnya untuk isi GoPay ya teman-teman ya. Jadi kemarin dulu itu saya sempat minus 500 lebih. Jadi saya top up 700, jadi masih ada sisa lebih 100. Tapi ya begitulah, kalau dua orderan dengan pembayaran tunai, seperti kalau di Domino's itu orang pesan di situ harganya itu satu kali pemesanan itu kadang sampai 100, tembus 200-300 harganya. Termasuk di PHD ya, Pizza Hut itu kalau dapat orderan di situ ya siap-siap untuk minus lagi. Nah, jadi baru dua orderan awalnya kan minus 500 lebih, jadi saya top up 700. Jadi masih ada sisa 100 lebih. Dua orderan lagi berikutnya kembali minus lagi akun saya. Makanya sekarang saya tidak pernah isi. Jadi saat ini saya terakhir tadi saya matikan aplikasi, saya minus lebih 200 ya.
Tadi terakhir saya matikan aplikasi, saya minus lebih 200. Eh, ya besok kita tes lagi. Besok kita tes lagi. Besok baru isi GoPay ya. Karena ini sudah jam segini, eh, jaringan untuk isi GoPay juga sudah tidak anu ya. Kalau kita datang ke Alfamart untuk isi GoPay sudah tidak bisa dilayani. Anu bang, oke jadi mungkin teman-teman rekan driver atau teman-teman customer mungkin ada. Oh ya, hampir saya lupa. Ada hal yang ingin saya sampaikan kepada eh, customer yang terhormat, untuk customerku, untuk customer Gojek ya. Tadi saya sempat dapat, saya masih dapat orderan yang catatan yang seharusnya catatan itu untuk resto, tapi catatannya malah dikirim untuk driver. Jadi kembali saya sampaikan kepada eh, customer bahwa resto itu sudah mengolah pesanan Anda. Kalau Anda pesan GoFood, jadi saat Anda klik pesan, maka itu akan diolah dulu di resto ya. Resto akan mengolah pesanan Anda lebih dulu. Setelah selesai pesanan itu, baru nanti dilakukan pencaharian driver. Jadi kita terima orderan otomatis, kalau menurut standar operasionalnya SOP-nya, kalau driver sudah terima orderan di HP-nya, seharusnya itu di resto itu sudah ACC. Pesanan yang Anda pesan, makanan yang Anda pesan itu sudah jadi, sudah terbungkus. Sisa tinggal kita datang minta verifikasi, sudah itu ambil barang baru berangkat antar. Itu kalau menurut SOP. Jadi sangat sayang kalau umpama Anda pesan ayam, baru catatannya pisah lombok misalnya ya. Anda mau pisah lombok, Anda mungkin mau dada, mungkin pesan ayam goreng tapi maunya dada, baru nanti catatannya salah kalau kita kasih catatan untuk driver. Karena kalau sudah selesai baru driver tiba, otomatis tidak bisa kita otomatis sia-sia juga itu catatan yang Anda kirim, sia-sia. Dan memang seharusnya saat rekan customer pesan makanan di resto itu ada khusus untuk catatan. Jadi kalau kayak catatan seperti lomboknya dipisah, atau catatan terkait ayamnya dada atau paha, kalau pesanan Anda paha ya misalnya, itu harusnya di catatan dibawa resto, bukan untuk driver. Kalau catatan untuk driver, khusus untuk driver itu catatannya hanya lokasi pengantaran. Walaupun mungkin titiknya sudah pas, anggaplah di sini saya pasang warkop dan TN untuk titik pengantaran. Tapi supaya lebih jelas, saya kasih tambahkan catatan di situ. Di catatannya mungkin di situ antara pas di depan pasar Tramo, karena di depan ini adalah pasar Tramo. Jadi saya tulis di situ pas di depan pasar Tramo, atau pas di sudut antara Jalan Nasrul Amrullah dengan Jalan Gladiol. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau catatan untuk driver, kalau catatan untuk driver itu seperti itu. Takutnya begini, takutnya begini.
karena tidak suka pedis, makanya eh, customer maunya dipisah lombok. Jadi nanti dia bisa eh, tambahkan lombok sendiri sesuai dengan seleranya. Tapi karena catatannya tidak disimpan untuk driver dan seperti biasa lomboknya dicampur, kalau yang umum itu lomboknya dicampur, maka resto pasti akan campur orderan Anda, pesanan Anda itu yang karena catatan tidak ada. Seandainya ada catatan tertulis untuk resto, otomatis dia akan ikuti apa yang menjadi requestan customer ini. Ya, untuk rekan-rekan customer itu informasi pertama yang ingin saya sampaikan terkait catatan pemesanan itu ya, karena tadi saya sempat mengalami kendala begitu. Saya juga tidak enak sama customer karena pas saya tiba tadi di resto, ya restonya sudah selesai, sudah terbungkus. Apalagi tidak mungkin dia bongkar lagi karena siapa yang mau makan lagi kalau sudah dibongkar, ini sudah bercampur lomboknya di dalam situ, sudah bercampur semua. Siapa yang mau disalahkan kalau begitu? Otomatis resto juga tidak mungkin batalkan itu makanan yang sudah jadi. Kan seperti itu. Dan menurut saya itu harusnya terletak dari pemesanan awal ya. Jadi ya kalau ada requestan semisal untuk catatan untuk resto itu sebaiknya ditulis ya, ditulis di catatan untuk resto seperti itu. Dan penyampaian kedua masih untuk customer saya, customer driver, customer Gojek. Pernah saya dapat satu customer yang menganggap titik pengantarannya sudah benar ya. Dia menganggap titik pengantarannya sudah benar karena dia tulis, saya lupa ya, saya ambil saja contoh ya, sambil contoh. Dia tulis kantor Camat Lau ya misalnya ya. Dia tulis kantor Camat Lau dan dia dapat di Maps. Nah, dia klik itu. Kan kalau umpama kita tulis di Maps kantor Camat Lau ada beberapa pilihan itu. Nah, diklik itu. Nah, dia anggap itu sudah benar. Dia tidak periksa lagi titiknya. Padahal ternyata titiknya kantor Camat Lau ini yang seharusnya dekat malah jauh. Karena kadang memang ya pemasangan titik di Google Maps ada kesalahan. Jadi saat Anda sementara memasang titik untuk titik pengantaran atau penjemputan, selain menulis alamat, periksa juga titiknya, karena kan di saat kita pasang titik itu walaupun kita tulis tetap muncul peta-peta untuk Google Maps-nya ya. Apakah sudah benar titiknya sesuai? Jadi bisa kita zoom sedikit. Lebih bagus lagi kalau kita pakai Google Maps. Jadi kita bisa sesuai titik yang benar-benar kita tempati. Saat di zoom, mungkin saat seperti ini, saya pasti akan zoom sudut-sudut di jalanan ini. Pasti kita pasang titiknya di situ. Nah, baru deh kasih keterangan Warkop dan Tekne Maros. Jadi saat driver tiba, walaupun mungkin melenceng tapi tidak akan melenceng jauh. Dan sudah pasti kita bisa cari, ada catatannya Warkop dan Tekne. Gak bisa kita cari di seputaran titik yang terpasang itu.
Mungkin mungkin ada pertanyaan terkait Gojek driver atau terkait customer, eh, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar ya teman-teman. Kalau memang saya mengetahui, saya pasti jawab. Kita dengarkan dulu musiknya ya. Kebetulan ada orang menyanyi. Kakak Iyang, sapa-sapa dulu Kakak Iyang. Ini dia orang cakepnya Maros ya. Kakak Iyang mulia aku dulu ya. Ada mulia muka anu Kakak Iyang. Oke ya, jadi tadi mungkin tidak jelas suara aku karena ada orang mengamen ya. Ada sementara menyanyi. Jadi mungkin suara aku tadi tidak kurang jelas untuk teman-teman ya. Jadi beberapa kemarin itu ada satu customer yang mengeluh. Dia komentar di salah satu postingan saya terkait akun Gojek customernya yang tidak bisa login. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat buat edukasi terkait cara apabila akun Gojek customer kita tidak bisa login. Jadi saya juga pernah mengalami hal tersebut. Akun Gojek customer saya saat saya membuka selalu terpental keluar, tidak bisa masuk, tidak bisa login. Dan itu sudah saya buat tutorialnya. Dan kemarin ada yang mengeluhkan lebih parah lagi, dia dia juga tidak bisa masuk. Dia sudah ikuti panduan yang saya berikan, tapi tetap tidak bisa masuk. Dia ya. Padahal di dalam aplikasinya menurut dia itu biasanya menyimpan uang di dalam aplikasi kode customer karena menurutnya lebih simpel. Jadi dia tidak mesti pegang uang cash ya. Dia tidak jarang bawa uang cash. Dia selalu isi GoPay. Jadi saat belanja dia selalu pakai GoPay. Makanya saat aplikasi Gojek customernya bermasalah, tidak bisa terbuka, beliau ini bingung. Makanya kemarin saya sempat bingung juga untuk menyampaikan, karena saya sudah sarankan untuk ikuti panduan terkait apabila kita tidak bisa login di akun Gojek customer. Katanya dia sudah ikuti panduan saya tapi tetap tidak bisa. Jadi saya coba-coba suruh download aplikasi GoPay. Karena aplikasi GoPay ini sudah tersendiri ya. Aplikasi GoPay itu sudah tersendiri. Jadi saya suruh download aplikasi GoPay. Siapa tahu bisa lewat situ, dan alhamdulillah ya. Masalahnya sudah kelar. Pas dia sudah download aplikasi GoPay, dia bisa masuk. Jadi ternyata mungkin aplikasi Gojek dia tidak bisa masuk di aplikasi Gojek customernya karena dia tidak download aplikasi GoPay. Jadi teman-teman ya, apabila ada yang terkendala juga mungkin tidak bisa masuk di aplikasi GoPay customer, saya sarankan untuk download aplikasi GoPay ya. Kalau mungkin tidak bisa masuk di aplikasi Gojek customernya, saya sarankan untuk download aplikasi GoPay. Karena itu adalah
Itu sudah dialami salah satu customer yang sempat komentar di video saya ya sebelumnya. Ada video saya yang dia tutorial cara kalau akun Gojek customer kita tidak bisa masuk. Oke, jadi saya berharap apa yang saya sampaikan malam hari ini bermanfaat baik untuk rekan-rekan driver, rekan-rekan seperjuangan driver Gojek se-Indonesia, baik juga untuk customer ya. Terkait beberapa edukasi yang sempat saya sampaikan tadi, semoga jelas dan bisa dimengerti sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Jadi untuk rekan-rekan driver, saya berharap bisa bantu bagikan postingan ini, bagikan di grup-grup. Barangkali ada beberapa customer memang yang belum mengerti ya, atau mungkin ada beberapa driver yang juga menginginkan informasi yang sempat saya sampaikan tadi. Dan tentunya saya berharap support dan dukungan tak semua agar sekiranya bisa meluangkan waktu untuk tekan tombol subscribe yang ada di bagian kanan bawah ya. Silakan untuk tekan tombol subscribe, bunyikan juga loncengnya ya teman-teman. Nah, itu sebagai bentuk dukungan Anda kepada saya, dan itu gratis ya, tidak perlu berbayar. Kalau mau yang berbayar ada itu gabung. Jadi kalau mau berbayar ya gabung, tapi belum ada yang gabung, jadi saya merasa tidak terbebani juga, karena menurut saya kalau ada yang berlangganan itu nanti pasti akan jadi beban ya. Jadi saya tidak terlalu menyarankan untuk berlangganan. Takutnya nanti sudah berlangganan, sudah membayar bulan-bulan, malah saya sendiri tidak tahu memberikan pelayanan terbaik. Dan tentunya untuk channel Bangkiku ini saya fokuskan untuk ojol motor vlog ya. Saya fokuskan untuk ojol motor vlog. Jadi tidak seperti dulu lagi. Jadi sudah beberapa bulan berjalan, saya konsisten untuk terus upload ojol motor vlog di channel Bangkiku ini. Adapun video-video tema-tema lain yang pernah saya upload sebelumnya, saya sudah buatkan 2 channel ya, untuk video-video yang terkait dengan ritual, seni, dan budaya yang pernah saya posting di channel ini. Saya pindahkan ke channel ritual, seni, budaya. Jadi mungkin ada teman-teman yang pernah saya liput kegiatannya yang terkait kesenian atau budaya atau apalah yang sejenis, dan mencari videonya di sini, mungkin sudah tidak ditemukan ya. Silakan untuk cari di channel ritual, seni, budaya, karena sudah saya alihkan ke sana. Dan juga untuk tempat-tempat wisata yang dulu pernah saya datangi bersama teman-teman, bersama sahabat alam, atau kita camp di manakah dulu, pergi jalan ke gunung, naik gunung, mendaki gunung, itu sudah tidak ada di videonya, sudah tidak ada di akun Bangkiku ini ya. Videonya saya alihkan ke liburan yuk. Jadi videonya saya alihkan ke liburan yuk.
Jadi teman-teman yang mencari video-video wisata yang pernah saya upload sebelumnya sudah tidak bisa menemukan di sini, karena di sini sudah saya privat khusus untuk konten ojol motor vlog. Jadi kalau teman-teman menyukai konten ojol motor vlog, informasi-informasi edukasi yang berkaitan dengan Gojek, khususnya Gojek Makassar Maros, ya saya berharap silahkan untuk subscribe. Dan tentunya saya juga berharap apabila mungkin ada kritikan atau ada masukan atau ada kesan-kesan, apakah itu masukan, kritik, saran, silakan untuk tinggalkan jejak di komentar. Bagaimanalah supaya saya bisa membuat channel ini bisa semakin diminati. Tentunya saya berharap apa yang konten yang saya buat ini disukai ya, disukai oleh rekan-rekan subscriber. Karena kalau konten saya kan rugi juga untuk teman-teman subscribe kita, tapi dia tidak menyukai konten kita. Makanya saya berharap supaya teman-teman bisa suka video-video saya, bisalah memberikan masukan atau kritikan supaya saya bisa lebih memperbaiki konten-konten saya berikutnya. Oke, jadi sudah tengah malam dan tidak ada yang komentar, jadi pembahasan kita juga sudah tidak tahu mau bahas apa lagi. Mungkin ada teman-teman yang ingin saya membahas sesuatu, silakan untuk berkomentar ya. Masih ada kuliah yang nonton. Jadi yang sempat melihat, silakan untuk komentar dari mana, apakah dirimu driver Gojek atau dirimu adalah customer Gojek, atau mungkin salah satu rekan konten kreator. Oh iya, hampir lupa ini. Jadi tadi penyampaian untuk rekan-rekan driver terkait hasil dari kopdar online bersama pihak operasional Gojek Makassar sudah saya sampaikan. Terus terkait customer sudah saya sampaikan. Jadi mungkin berikutnya yang mau saya sampaikan sesama konten kreator. Jadi menurut pengalaman saya selama mengelola channel ya sudah sekitar 4 tahun kurang lebih saya mengelola channel YouTube. Dan kesalahan pertama saya saat mengelola channel adalah posting konten campuran. Itu kesalahan. Dan saya berharap teman-teman yang mungkin baru mau memulai supaya tidak salah jalan juga. Usahakan teman-teman konsisten dengan satu jenis tema. Kalau misalkan teman-teman posting tempat wisata, ya usahakan tempat wisata terus ya. Tidak apa-apalah satu konten dalam 1 bulan atau satu konten dalam 1 minggu. Yang jelasnya usahakan konsisten dengan temanya.
Kalau teman-teman mungkin posting konten memasak, ya memasak-masak terus, bisa melenceng ya, bisa melenceng, tapi tidak jauh melencengnya, masih berkaitan. Jadi misalnya kalau konten-konten memasak, ibu-ibu biasanya ya konten memasak, tidak apa-apa melenceng sedikit. Misalnya kontennya pergi belanja di pasar. Iya, karena kan masih kategori, walaupun konten belanja di pasar, belanja ayam, belanja ikan, tapi masih ada kaitannya dengan konten memasak. Kan seperti itu maksud saya. Bisa jadi melenceng, tapi tidak terlalu jauh. Sama halnya untuk teman-teman yang biasanya bikin konten memancing. Bisa jadi melenceng sedikit, mungkin bukan konten memancing, tapi konten bakar ikan. Konten bikin acara bakar-bakar ikan. Itu kan masih kategori, masih ada keterkaitan. Walaupun bukan konten memancing, tapi masih berkaitan. Maksud saya, yang dibakar ini adalah hasil dari pancingan, hasil pancingan kita. Yang dimasak ini adalah hasil pancingan yang tadi kita posting sebelumnya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin untuk konsisten dengan satu tema. Dan saya sudah melihat hasil dari konsisten dengan satu tema. Teman-teman bisa pantau channel baru saya, Ritual Seni Budaya. Baru 4 bulan itu sudah, sekarang kan untuk monet itu 500 subscribe, 3000 jam tayang. Tapi subscribe di sini dalam artian monet di sini dalam artian monet star ya. Monet star, bintang atau semacam hadiah ya. Dan monet langganan. Ada tiga ya, monet langganan, star, dan apalagi satu ya, shopping. Jadi saat sudah tembus 500 jam, sudah tembus 500 subscribe dan 3000 jam tayang, maka kita sudah bisa monet, kita sudah bisa menghasilkan uang, tapi bukan dalam bentuk iklan. Iklan, kalau untuk iklan short dan iklan video itu harus tembus 1000 subscribe, 4000 jam seperti biasa. Tapi saat sudah sampai 500 subscribe, sudah tembus 500 subscribe dan 3000 jam tayang, kita sudah bisa monet dalam artian 3 fitur ini. 3 fitur yang dimaksud, kita bisa menghasilkan uang dari 3 fitur, yakni star. Jadi saat live begini, teman-teman yang menonton bisa kirimkan kita bintang, bisa kirimkan kita hadiah, support. Dia bisa support kita dalam bentuk kiriman tunai langsung ya. Itu yang bisa kita dapatkan kalau sudah monet tahap pertama. Dan yang kedua yang bisa kita dapat itu adalah langganan. Jadi kalau ada yang mau berlangganan dengan channel kita, tentu dia harus membayar. Dia harus membayar berapa itu per bulan ya. Dia harus membayar per bulan. Dan tentu itu juga bisa jadi uang untuk konten kreator. Bisa uang untuk kita ya. Nah, yang ketiga itu kita bisa pasang jualan atau shopping. Jadi saat monet seperti itu, saya sarankan untuk teman-teman bisa pasang jualan misalnya ya. Kebanyakan saya lihat konten kreator itu yang sudah tembus shopping,
sudah bisa pasang jualannya di channel mereka itu buat baju. Jadi saya juga berencana nanti seperti itu. Kalau sudah tembus nanti untuk eh, ritual seni budaya, saya mau buat baju eh, dengan logo ritual seni budaya ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang penggemarnya ritual seni budaya bisa support dengan membeli pakaian yang saya pasang di channel YouTube. Seperti itu ya. Itu jadi kalau sudah tembus 500 subscribe 3000 jam itu 3 fitur tersebut sudah bisa kita dapat. Dan untuk tahap kedua tentunya ya 1000 subscribe 4000 jam tayang. Dan melalui video ini juga saya mau informasikan sekali lagi kepada para subscriber saya yang dulunya mungkin subscribe saya gara-gara patrol sahur ya. Karena saya tidak bisa pungkiri bahwa saat bulan Ramadan 2 tahun belakangan ini, disitulah subscribe saya naik. Karena saya sering live streaming saat ada lomba patrol sahur di wilayah Kabupaten Maros ini. Jadi perlu saya sampaikan di sini untuk rekan-rekan bahwa video-video untuk patrol sahur sudah saya alihkan ke ritual seni budaya karena saya anggap itu masuk kategori tradisi, masuk kategori seni. Jadi saya alihkan video-video patrol sahur ini ke channel ritual seni budaya. Jadi sudah tidak ada video patrol sahur yang saya publik di sini. Jadi saya berharap kepada yang pecinta patrol sahur, saya berharap untuk pindah. Saya berharap untuk subscribe channel Ritual Seni Budaya. Bantu saya untuk kasih tembus 1000 subscribe ya. Karena nanti bisa live streaming kalau sudah tembus 1000 subscribe. Jadi kalau tidak tembus 1000 subscribe, tentu tidak bisa live streaming. Tentu saya hanya bisa buat video biasa. Kemudian baru saya upload. Jadi tidak bisa langsung dilihat. Beda kan kalau live streaming itu kan tentunya seolah-olah berada di lokasi. Malam ini ada patrol sahur misalnya di Masjid Al-Markas. Jadi saat saya live streaming, apa yang terjadi pada detik itu, teman-teman yang ada di Kalimantan, teman-teman yang ada di Jayapura, di Irian, orang-orang Maros yang ada di luar daerah bisa langsung melihat live saya itu, bisa melihat aktivitas-aktivitas pemuda yang ada di Kabupaten Maros ini. Jadi saya kembali berharap kunjungi dan subscribe channel Ritual Seni Budaya. Bantu saya untuk kasih tembus 1000 subscribe. Ini hampir lagi nih. Kita sudah mendekati bulan Ramadan. Kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tentu ada yang menunggu juga untuk melihat patrol sahur. Selain patrol sahur, kalau di Maros ini banyak termasuk lomba beduk, lomba kasidah, lomba akustik religi.
Dan video-video yang seperti itu ya, termasuk akustik religi, kasidah, hadroh, itu sudah saya alihkan semua ke ritual seni budaya. Jadi saya sudah patenkan, saya sudah mau konsisten eh, di channel ini cuma untuk ojol motor vlog saja. Jadi untuk tema yang berhubungan dengan ritual, tradisi, seni, kesenian, budaya, sejarah, itu nanti tentunya saya up ke ritual seni budaya. Dan untuk tempat-tempat wisata, tempat-tempat keren, tempat-tempat cantik, eh, itu saya alihkan di liburan yuk. Itu ya, sekedar informasi untuk rekan-rekan. Ini yang masih stay melihat live streaming saya, kalau bisa tahu siapa ya, komen dong supaya saya bisa tahu bahwa ternyata ini loh sahabat saya yang setia melihat live streaming saya. Saya juga mau tahu apakah dirimu driver Gojek, apakah dirimu customer Gojek, atau dirimu rekan sesama konten kreator, ataukah dirimu subscriber. Saya merokok dulu, kasih tembus dulu 1 jam ya, masih 52 menit, baru 52 menit. Ini suara saya bagaimana terdengar di telinga teman-teman? Apakah jelas atau mungkin tidak jelas ya? Bagaimana terdengar di sana, sahabatku? Tidak ada komentar. Apakah memang tidak bisa komentar? Tapi saya rasa saya saya mengizinkan untuk komentar. Ya, tadi kita dapat 9 orderan ya. Saya start tadi dari jam 10. Saya tadi start dari jam 10 sampai jam 10 lagi. Jadi saya tadi matikan aplikasi jam 10 malam. Dan cuma dapat 9 orderan. Dan beberapa teman juga mengeluhkan ya kurang orderan. Sudah 3 hari ini orderan kurang. Mungkin pengaruh tanggal tua barangkali ya. Mungkin para pegawai, para customer yang belum gajian ya, sehingga mereka tidak memakai aplikasi Gojek. Bisa jadi ya seperti itu. Saya lupa bagikan ternyata. Harusnya saya bagikan di Facebook. Baterai sisa 15%.
Halo, selamat malam untuk rekan-rekan yang sempat bergabung dalam live streaming saya. Selamat bergabung. Selamat bergabung dan terima kasih sudah berkunjung. Semoga silakan untuk komentar ya teman-teman ya. Apa bagus dibahas ini? Sudah banyak nih yang kubahas Bella. Saya sudah membahas tadi beberapa. Mungkin saya sedikit membahas ya terkait teknik, terkait cerita ya. Saya mau cerita sedikit pengalaman-pengalaman selama jadi driver ojol. Dulu ada sesuatu hal atau ada momen yang paling berkesan awal-awal saya jadi driver ojol, dan momen itu adalah momen yang tak bisa saya lupakan. Jadi akhir-akhir 2017 itu terjadi pada akhir tahun 2017 saat saya sudah resmi jadi driver Gojek. Pada saat itu saya datang ke kantor Pajar. Saya datang ke kantor Pajar yang ada di Flyover Makassar ya. Karena saya saat itu daftar online. Pada saat itu saya masih kerja di Unilever dan saya dibantu oleh teman-teman di Unilever untuk mendaftar. Alhamdulillah saya lolos dan sisa untuk store berkas. Dan store berkas itu saya bawa berkas ke Geraha Pena Pajar yang ada di Flyover. Setelah saya store berkas, saya dapat beberapa masuk buku panduan, saya dapat jaket ya, saya dapat helm. Cuma kan namanya baru ya, tentu belum tahu SOP dari penerima SOP menjalankan order. Tapi namanya sotak-sotak ya. Ini pengalaman yang benar-benar menegangkan. Karena sotak-sotak, jadi saat saya turun dari Geraha Pena, saat tiba di bawah Flyover, saya sotak-sotak untuk aktifkan aplikasi. Padahal
sudah disampaikan bahwa saya harus pelajari dulu buku panduan, karena memang kita dikasih buku panduan waktu itu. Tapi saya belum pelajari dan iseng-iseng aktifkan aplikasi. Pas saya aktifkan, langsung ada orderan masuk. Di situ saya kelabakan. Saya tidak tahu mau diapakan ini. Kita kita tidak tahu. Tiba-tiba ada langsung masuk orderan, dan karena sotak-sotaknya diriku, saya geser-geser saja terus, geser sampai layar kembali seperti semula. Baru saya matikan aplikasi. Saya keringat dingin. Apa yang terjadi nih? Di situ saya keringat dingin, bro. Karena saya tidak tahu apa tadi itu. Saya geser-geser terus saja. Saya tidak tahu itu orderan apa yang masuk atau apa. Saya tidak tahu. Pokoknya tadi saat orderan masuk, saya tahu bahwa itu orderan, tapi saya tidak tahu cara menjalankannya seperti apa. Dan ada tombol geser-geser, saya geser saja itu, geser sampainya layar kembali normal. Terus saya matikan HP, langsung matikan HP. Baru pulang ke rumah di Maros. Sampai di rumah, saya kasih kembali nyalakan HP. Saat saya nyalakan HP, saya buka aplikasi, tapi saya tidak aktifkan ya, saya cuma buka aplikasi. Di situ sudah ada notifikasi apa lagi namanya ya istilahnya, suspend. Saya suspend 1 hari gara-gara ada laporan dari salah satu customer. Ini customer pertama saya. Ternyata ini customer pertama saya itu dia pesan GoFood makanan dan dia bayar GoPay. Otomatis karena saya geser-geser saja, seolah-olah itu orderan sudah selesai ya. Itu saldo awalnya masuk di aplikasi saya, masuk di akun Gojek saya. Itu saldonya. Saldonya ada kalau tidak salah awal-awalnya itu 60.000. Saya buka aplikasi ada 60.000. Apa ini? Perkiraanku mungkin bonus dari Gojek ini. Tidak lama kemudian ada muncul pemberitaan apa lagi? Ada muncul notifikasi dari pelanggan. Dia kasih saya bintang 1. Baru di situ kalimatnya kurang ajar. GoPay saya sudah terpotong, makanan tidak datang. Wah, di situ kesalahannya. Saya geser, pak, orderan sudah selesai, dianggap selesai. Otomatis GoPay dari customer berpindah ke saya. Customer menunggu makanannya. Bagaimana mau saya bawa karena saya tidak tahu waktu itu. Di situ saya mulai kapok dan ya. Kebetulan saya di suspend ya, alhamdulillah ya, karena suspendnya cuma 1 hari waktu itu. Dan GoPay yang awalnya masuk di akun saya itu kembali ke customer. Customer kan melapor bahwa saya tidak menjalankan orderan. Tentunya pihak kantor tahu lah hal itu. Dan di situ pikiran saya, mudah-mudahan saya tidak diputus mitra ya. Karena memang kesalahan saya akui memang ini kesalahan saya. Tapi saya tidak tahu. Bukan niat saya untuk mengambil GoPay-nya kan. Tidak ada niat saya untuk ambil GoPay-nya begitu saja, tidak ada. Saya murni belum tahu cara menjalankan orderan. Jadi full 1 hari itu saya pelajari dulu buku panduan yang diberikan. Besok setelah suspend saya terbuka,
barulah saya jalan saya jalankan orderan, dan alhamdulillah ya, eh, tidak pernah lagi terjadi hal-hal seperti itu. Dan sampai sekarang tahun 2014 ya, akun saya masih bertahan teman-teman ya. Jadi kalau mau dipikir berapa ya, 2017, 18, 19, 2020, 2021, 2022, 23, 24, berarti hampir sudah 6 tahun lebih ya, hampir 7 tahun. Jadi akhir-akhir tahun nanti sudah 7 tahun ya saya jadi driver Gojek. Dan saya tidak tertarik untuk gabung dengan aplikator lain, karena saya juga berpikir mending fokus di Gojek saja. Nanti kalau gabung juga di aplikator lain malah nanti jadi ribet ya. Jadi cukup satu aplikasi tapi kita fokuskan, dan saya berharap karena saya fokus satu aplikasi, tidak mati hidup aplikasiku. Tentunya saya berharap akun saya gacor ya. Oke, jadi mungkin itu saja untuk kesempatan malam hari ini. Sudah lebih dari 1 jam kita live. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Di mana mau dimatikan?